Adik-adik tahu nggak kalau kita berdoa itu ada kuasanya Tuhan loh. Jadi kalau berdoa itu jangan main-main. Nah, kita tahu ya adik-adik bahwa kita orang-orang yang percaya harus sering-sering berdoa. Jadikan doa itu adalah kehidupan kita. Malam berdoa, pagi berdoa, siang berdoa. Kalau misalnya lagi mau makan juga berdoa, mau misalnya jalan keluar kota juga harus berdoa. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan melindungi kita. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya baik semua ya. Nah, pada hari ini kakak ajak kalian semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita ambil posisi yang bagus. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dilipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa, kakak yang akan memimpin doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Atas segala-galanya Bapak, kiranya Bapak Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir Bapak. Bapak, anak-anak-Mu yang menonton, kiranya Tuhan Kau memberi hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, agar mengerti kata-kata yang diberikan oleh kakak-kakak mereka kepada mereka ya Bapak. Bapak, berkati juga Tuhan anak-anak yang belum menonton Tuhan, kiranya Tuhan Kau ketukkan pintu hati mereka Bapak, agar mau menonton video ini Bapak. Bapak, kami sambut penyembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami angkat lagu puji penyembahan ya Aba Bapa. Kau memberikan tenaga, Kau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar dapat bersama-sama memuji, memuliakan dan mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu kami Tuhan, Kak Ori yang membawa firman, Kak Pebi Tuhan, dan Kak Ori yang tidak bersama kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kameramen Tuhan maupun musik Bapak. Bapak, kiranya Tuhan setiap orang yang mengambil bagian dari planning Bapak, Kau berkati masa muda mereka Bapak, dan juga masa depan mereka Bapak. Inilah Bapak doa kami yang jatuh Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua,
kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan bersama. Yuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian KASIH buat gerakannya ya. Kita akan lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagi lagu pujian Kudaki-daki. Yuk sama-sama berdiri. Baik dan benar, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan menambahkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita serius menyembah Tuhan. Kita ambil lagu Engkaulah Perisaiku. Just
memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengan firman-Mu. Biarlah Bapak yang berkati Kak Ori Tuhan ketika ia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapak yang mengurapi, berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah Bapak yang memberkati kami, menuntun kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau sapa-sapa nih adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, kakak pengen nih adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat, apalagi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini, minggu ini, kakak akan memberikan tema tentang kuasa doa. Nah, adik-adik tahu ya, kalau kita orang-orang yang beriman, kita harus sering-sering berdoa, kita rajin berdoa, karena di saat kita berdoa ada kuasa doa. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat ke-16b. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama. Seperti biasa adik-adik yang sudah bisa membaca, nah adik-adik boleh membuka Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. Tetapi buat adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja, oke? Yuk kita membaca. 1, 2, 3 ya. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi adik-adik, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik tahu nggak, kalau kita berdoa itu ada kuasanya Tuhan loh. Jadi kalau berdoa itu jangan main-main. Nah, kita tahu ya adik-adik bahwa kita orang-orang yang percaya harus sering-sering berdoa. Jadikan doa itu adalah kehidupan kita. Malam berdoa, pagi berdoa, siang berdoa. Kalau misalnya lagi mau makan juga berdoa, mau misalnya jalan keluar kota juga harus berdoa. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan melindungi kita. Nah, kakak kasih satu cerita nih adik-adik. Ada sebuah kesaksian seorang anak. Nah, anak ini bernama Dina. Siapa namanya? Dina. Nah, Dina ini tuh sedang ke rumah neneknya. Nah, di rumah neneknya ini ada temennya. Di dekat rumah neneknya ini ada temennya. Nah, dulu Dina ini tinggal sama neneknya, masih kecil. Tetapi ketika sudah besar, Dina mengikuti orang tuanya karena orang tuanya pindah tugas. Nah, setiap libur sekolah, si Dina ini pasti ke rumah neneknya. Dan akhirnya si Dina ini ke rumah neneknya. Setelah beberapa hari di rumah neneknya, dia pun berencana untuk ke rumah temannya. Nah, rumah temannya ini nggak jauh nih dari rumah neneknya, hanya sebelahan gangnya. Kira-kira berapa meter ya? Mungkin ada 10 meter? Enggak. Nah, ada 100 meter mungkin. Nah, ketika itu si Dina ini pergi nih siang-siang ke rumah temannya. Nama temannya ini adalah Rani. Nah, si Rani, dia ke rumah si Rani nih. Dia bicara sama si Rani, bercerita bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia bersama teman-temannya di sekolahnya. Dan begitu juga Rani, dia juga bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya. Nah, akhirnya ternyata si Dina lupa karena sudah larut malam. Nah, akhirnya karena sudah larut malam, jalan juga mulai sepi. Akhirnya si Dina pulang. Dia pulang ke rumah neneknya dengan jalan kaki. Tapi tahu nggak adik-adik, tiba-tiba di jalan ada seorang lelaki. Nah, si Dina ini nggak tahu dan tidak kenal siapa dia. Dan akhirnya ketika dia di jalan sendirian lagi, gelap lagi. Nah, si Dina ini dalam hatinya udah ketakutan. Bagaimana jika lelaki itu merampokku atau mencuriku? Nah, tetapi ketika dia berjalan, dia
berdoa kepada Tuhan dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, berkati Dina, jauhkan Dina dari pria ini, lelaki ini. Nah, akhirnya si Dina ini jalan dan sampai ke rumah neneknya. Keesokan harinya, ketika si Dina bangun, ternyata terdengar kabar bahwa semalam, tepat 20 menit setelah si Dina pulang ke rumah neneknya, ternyata lelaki itu mencuri tas seorang ibu-ibu yang barusan lewat dari gang tersebut. Dan akhirnya si Dina bersyukur, puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus melindungi aku semalam. Nah, ketika itu dia bercerita kepada neneknya, "Iya nenek, aku semalam lewat dari gang ini." Nah, ketika itu ditanya nih sama pencurinya, "Kenapa bukan si Dina aja kamu curi?" Nah, perampok itu bilang begini, "Iya, semalam saya seperti melihat 2 orang di samping anak itu." Nah, ternyata waktu si Dina jalan, si Dina berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya. Padahal si Dina semalamnya ngapain? Jalan sendirian, tetapi malaikat Tuhan yang menjaga dia. Jadi katanya pencuri itu takut karena melihat ada 2 orang yang besar. Nah, ternyata itu malaikat. Nah, begitu adik-adik. Kalau misalnya nih adik-adik yang ada di rumah mungkin ketakutan, nah ingat, jumpai Tuhan Yesus melalui doa. Nah, mohon biar Tuhan Yesus memberkati adik-adik, melindungi adik-adik. Nah, waktu si Dina ini teringat, si Dina ini mendengar perkataan sang pencuri itu, akhirnya si Dina ingat tentang ayat Mazmur 91 ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, si Dina ini anak yang baik, suka berdoa, dekat sama Tuhan. Nah, Tuhan pasti sayang sama si Dina. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Kalau misalnya nih mungkin adik-adik takut gelap, takut ketinggian, nah adik-adik boleh berdoa, karena dalam doa itu ada kuasa. Jadi kalau kita adik-adik gak boleh nih doanya itu main-main. Oke? Nah, adik-adik, Tuhan selalu mendengarkan doa kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang bahagia. Nah, mungkin adik-adik nih orang tuanya lagi sakit. Nah, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan biar Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Karena di setiap doa itu punya kuasa kalau kita yakin. Nah, adik-adik, kalau mungkin adik-adik uang SPP sekolahnya belum dibayar atau masih nunggak, nah adik-adik boleh datang kepada Tuhan melalui doa. Nah, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang memberkati kedua orang tua adik-adik, biar pekerjaan orang tua adik-adik diberkati sama Tuhan. Nah, dan kasih setia Tuhan Yesus selalu hadir dan ada buat kita dimanapun kita berada, di rumah nenek, atau di rumah keluarga yang lain, atau di sekolah, di tempat wisata, dimanapun Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Dan Tuhan selalu bertindak, melindungi kita, menjaga kita, dan meluputkan kita dari mara bahaya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik takut, adik-adik mungkin lagi khawatir, atau adik-adik lagi sedih, atau bahkan bahagia, kita harus selalu berdoa. Nah, adik-adik tahu ya, berdoa itu adalah sarana kita berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Dan ingat, di setiap doa kita ada kuasanya Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa adik-adik, Tuhan pasti menjawab doa adik-adik di waktu Tuhan yang tepat. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Boleh ditutup Alkitabnya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah belajar Tuhan kalau ketika kami berdoa ada kuasa Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami hari ini pun berdoa, kami yakin Tuhan
Tuhan Yesus selalu ada dan hadir di setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus yang baik, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian hari ini, biarlah Bapa yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami Tuhan untuk Tuhan Yesus mengerti Tuhan Yesus setiap rencana-Mu, dan biarlah Tuhan yang memimpin kami setiap ketika kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, saatnya kakak akan memberikan pengumuman buat adik-adik yang ada di rumahnya. Minggu depan kita akan ibadah online lagi bersama Kak Ori dan Kak Feby. Nah, buat adik-adik di rumah, mungkin adik-adik punya tetangga. Nah, adik-adik boleh ajak ke rumah untuk sama-sama beribadah, tetapi tetap menjaga jarak. Nah, minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube kita Bethlehem Tabkah. Nah, demikian pengumuman hari ini. Buat adik-adik tetap jaga kesehatannya dan tetap semangat untuk belajar dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom.